Selamat datang di Kios 34. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Sebagai kelanjutan dari eksperimen kita tentang pemrograman suara dengan ESP8266 yang lalu, maka pada hari ini kita akan mencoba menerapkannya menjadi sesuatu yang berguna. Kita akan membuat sebuah alat penyambut tamu yang akan mengeluarkan suara berupa sapaan, seperti misalnya Assalamualaikum, selamat datang, silakan masuk, dan lain sebagainya. Terserah Anda hendak mengisi apapun suaranya. Alat ini akan bekerja otomatis ketika ada seseorang memasuki area jangkauan sensornya. Oleh sebab itu, nantinya alat ini akan ditempatkan di tempat-tempat strategis yang dilalui tamu. Semisal di sekitar pintu masuk, di pintu gerbang, dan lain sebagainya. Nah, karena proyek kali ini bisa dibilang merupakan pengembangan dari proyek eksperimen suara sebelumnya, maka sebagian rangkaian yang disusun tidak perlu lagi saya bahas. Jika diperlukan, silakan kalian tonton dulu video mengenai proyek suara menggunakan ESP8266 pada link video yang ada di pojok kanan ini. Oke, jadi di depan kita ini merupakan mesin bersuara berbasis Wemos D1 Mini ESP8266 yang sudah saya bahas sebelumnya. Kita akan menggunakannya kembali pada proyek mesin penyambut tamu hari ini hanya dengan menambahkan satu buah komponen tambahan. Komponen tambahan tersebut yakni sensor inframerah pasif atau yang populer disebut sebagai PIR sensor. Untuk mudahnya akan saya sebut sebagai PIR sensor saja ya. PIR sensor ini yang akan mendeteksi gerakan orang yang datang dan menginformasikannya pada Wemos untuk kemudian Wemos menjalankan aktivitas tertentu yang dalam percobaan ini yaitu membunyikan suara pada loudspeaker dengan suara sapaan yang telah diprogram. PIR sensor yang saya gunakan bertipe HC-SR501 yang sudah berupa sebuah modul jadi. Di bagian depan modul ini terdapat lensa sarang tawon yang berfungsi memusatkan sinyal-sinyal infrared ke dalam komponen sensor utama yang berada di bawah lensa ini. Sementara di balik PCB modul sensor ini terdapat beberapa hal yang perlu kita kenali secara sekilas. Dalam posisi seperti ini terlihat di bagian tengah atas terdapat 3 buah pin konektor untuk menghubungkan modul ini ke Wemos. Pin yang paling kiri dihubungkan ke ground, pin paling kanan ke sumber tegangan 5 volt, dan pin yang di tengah merupakan pin data. Pin data ini akan mengirimkan sinyal 1 pada saat sensor mendeteksi gerakan, atau mengirimkan sinyal 0 saat idle atau tidak mendeteksi adanya gerakan. Sinyal 1 dalam elektroteknik sering disebut sebagai high, sementara sinyal 0 disebut low. Kemudian di bagian paling bawah terdapat 2 trimmer potensio, di mana yang sebelah kiri untuk mengatur sensitivitas sensor dan potensio sebelah kanan untuk mengatur jeda atau cepat lambatnya sinyal 1 berubah menjadi 0. Sensitivitas yang diatur potensio kiri berkaitan dengan jarak deteksi gerakan dari sensor. Semakin sensitif, maka semakin jauh jarak yang bisa dideteksi. Jarak maksimalnya adalah sekitar 7 meteran. Pada proyek ini saya men-setting potensio ini kira-kira pada posisi di tengah-tengah. Sementara pengaturan jeda pada trimmer potensio sebelah kanan terkait dengan seberapa lama setelah terdeteksinya suatu gerakan, modul ini akan kembali mendeteksi kondisi terbaru dari lingkungan sekitar. Lama jeda ini pada kisaran 1 detik hingga 8 menit. Pada percobaan ini saya men-setting potensio ini pada sekitar seperempat putaran dari titik kiri. Lalu di sebelah kiri bawah terdapat jumper mode untuk memilih mode deteksi berulang atau deteksi tunggal. Pada mode deteksi berulang, modul ini akan terus-menerus memberi sinyal 1 atau high selama gerakan masih terdeteksi. Mode ini sering disebut sebagai high mode. Sedangkan pada mode deteksi tunggal, modul akan mengirim sinyal 1 atau high saat gerakan terdeteksi. Kemudian akan langsung mengirim sinyal 0 atau low tanpa memperhatikan apakah gerakan objek masih berlangsung atau tidak. Dalam eksperimen ini saya meletakkan jumper pada mode berulang. Baik, sekarang kita mulai menghubungkan modul sensor PIR ini ke modul Wemos.
Dimulai dengan memasang kabel VCC atau tegangan yang berwarna oranye dari pin VCC modul sensor ke pin 5V WMOS. Berikutnya, pasang kabel ground warna biru tua dari ground pada PIR ke pin ground di WMOS. Dan terakhir, pasang kabel sinyal yang berwarna kuning dari pin yang di tengah pada modul PIR ke pin D5 pada WMOS. Tentunya warna-warna kabel yang tadi saya sebutkan tidak harus sama dengan yang Anda gunakan. Nah, kini saatnya kita melakukan coding pada WMOS ESP8266-nya. Seperti biasa, saya menggunakan laptop dan software Arduino IDE untuk mengcoding microcontroller. Dalam source program kali ini tidak dibutuhkan tambahan library baru. Dengan asumsi Anda sudah mengikuti serta menginstal library yang dibutuhkan pada project suara sebelumnya. Jadi silakan download file yang bernama pirwelcome.zip dari alamat Google Drive yang saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian ekstrak folder yang ada di dalam file zip tersebut ke folder project Arduino IDE. Dan buka file sketch pirwelcome.ino pada editor Arduino IDE. Sama seperti proyek saya tentang eksperimen suara pada ESP8266 sebelumnya, saya belum memasukkan data suara ke dalam file sounddata.h. Jadi dalam source program yang saya bagikan ini pun belum ada suaranya. Silakan Anda pelajari video eksperimen saya sebelumnya untuk mengetahui cara memasukkan data suara yang berupa deretan bilangan heksadesimal ke dalam file sounddata.h ini. Jika semua sudah siap, kita bisa mengkompilasi dan menguploadnya ke WMOS. Saat awal program pirwelcome berjalan, kita diminta menunggu selama 10 detik untuk menstabilkan sensor PIR-nya. Berdasarkan referensi yang saya baca, saat baru dihidupkan, sensor PIR sebenarnya memerlukan waktu antara 1 hingga 3 menit untuk mencapai kondisi stabil. Namun karena 1-3 menit terlalu lama, maka pada program saya cukupkan jeda waktu stabilisasi itu selama 10 detik saja. Namun jika Anda ingin memperpanjang lama jeda ini, Anda bisa modifikasi pada baris #define jeda awal 10 dengan mengganti angka 10 di sini dengan angka lain semisal 60 jika ingin membuat jeda 1 menit. Selama jeda waktu itu berlangsung, saya memberikan feedback berupa lampu LED onboard WMOS yang berkedip. Setelah kondisi PIR-nya stabil, maka alat ini mulai bekerja. Kita bisa mencobanya dengan menggerakkan tangan di depan sensornya. Selamat datang di kios 34. Selamat datang di kios 34. Selamat datang di kios 34. Jangan panik jika di awal-awal ditemukan kejanggalan atau hal yang menyimpang dari yang direncanakan. Hal ini bisa saja terjadi karena sensor PIR-nya belum mencapai kondisi stabil. Atau bisa saja kita perlu melakukan sedikit tuning pada trimmer potentiosensitivitas serta lama delay yang ada pada modul sensor PIR. Nah, sebagai sentuhan akhir, kita bisa menempatkan rangkaian ini pada wadah yang kompak. Anda bisa membuat casing rangkaian penyambut tamu ini sesuai dengan kreativitas Anda. Jadi demikian saja untuk video DIY saya kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.